Pewaris terakhir sang presidir. Bab 19. Menikahlah denganku. Tolong antar aku menemui putraku. Apa tidak sebaiknya kita makan dulu sebelum kamu menemuinya? Tidak usah, aku rindu dengannya. Sudah siaran ini aku belum melihatnya. Baiklah kalau begitu, ayo ikut aku. Abraham pun segera melangkah masuk diikuti Maya dari arah belakang. Setelah menaiki tangga, keduanya langsung menuju ke arah sebuah kamar yang cukup luas. Masuklah, Dapan ada di dalam. Abraham sedikit membuka pintu. Sudah ada dua pelayan yang berdiri di samping pembaringan. Kalian boleh pergi sekarang. Tanpa menjawab, kedua pelayan itu pun segera pergi dan tidak lupa menutup pintu kembali. Maya segera naik ke atas pembaringan dan mengusap lembut kepala Dapan. Ibu merindukanmu. Apa artinya ibu tanpamu, nak? Abraham memperhatikan dengan seksama perlakuan Maya pada putranya itu. Dia sangat yakin jalinan kasih sayang mereka sangatlah kuat. Aku tidak akan membiarkan dia memisahkan mereka. Cukup sudah penderitaan mereka selama ini. Jangan sampai terulang lagi. Maya, biarkan malam ini Dapan tidur di sini. Kalau kita membawanya ke apartemen, takutnya dia akan terbangun. Tapi hanya untuk malam ini saja, bukan? Baiklah kalau itu maumu. Sekarang kamu mandilah, biar semua kebutuhanmu bioda yang akan menyediakannya. Setelah itu, kamu turunlah ke bawah dan kita makan malam. Tanpa menunggu jawaban dari Maya, Abraham pun langsung keluar. Tidak lama kepergian Abraham, datang seorang perempuan parubaya membawa beberapa helai pakaian dan juga beberapa kebutuhan mandi buat Maya. Nyonya, silakan. Jika masih ada yang kurang, Nyonya boleh menghubungi kami melalui telepon yang ada di sana. Tunjuk perempuan parubaya itu ke arah sebuah telepon rumah. Terima kasih, Bi. Kurasa ini sudah cukup. Kalau begitu, saya permisi. Bioda segera berbalik badan dan keluar dari dalam kamar tersebut. Sepeninggalan Bioda, Maya langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Ada sekitar 15 menit Maya di dalam kamar mandi. Kembali pintu kamar mandi itu terbuka dan keluar Maya dengan mengenakan gaun berwarna merah muda. Maya terlihat anggun saat itu, walau sebenarnya dia tidak nyaman memakai gaun itu. Setelah memeles sedikit wajahnya, Maya kembali menuju ke arah tempat tidur dan menatap wajah Dapan yang tertidur dengan sangat damai. Sebelum melangkah pergi, Maya mencium pucuk kepala putranya itu. Maya menuruni tangga dan sudah ada dua pelayan yang langsung menyambut kedatangannya. Silakan lewat sini, Nyonya, ucap salah seorang dari mereka. Maya hanya tersenyum dan mengikuti langkah kedua pelayan tadi menuju ke sebuah ruangan. Dari arah kejauhan tampak Abraham sudah duduk di sana. Kedua matanya tidak lepas dari Maya hingga membuat Maya menundukkan kepala. Silakan, Nyonya. Seorang pelayan menarik kursi buat Maya. Terima kasih, balas Maya lalu duduk. Kalian boleh pergi sekarang, perintah Abraham pada beberapa pelayan yang ada di sana. Apa kamu suka dengan gaun itu? Tanya Abraham saat mereka tinggal berdua. Sebenarnya, aku kurang menyukainya, soalnya aku jarang sekali bahkan tidak pernah memakai gaun seperti ini. Kamu harus terbiasa, karena suatu saat kamu akan sering memakainya. Maksud Tuhan apa? Tidak ada maksud apa. Kamu tidak usah memanggilku Tuan, panggil Bram saja. Bukankah semua orang memanggil Anda dengan sebutan itu? Iya, itu mereka, tapi bukan kamu. Baiklah Bram, aku sampai lupa berterima kasih padamu soal tadi. Andai tidak ada kamu Bram, entah apa jadinya kalung lentin ini. Ini adalah milikmu, karena tadi kita sudah sepakat kamu yang membelinya. Maya menyodorkan sebuah bos kecil ke arah Abraham. Abraham pun langsung mengambil box tersebut
menatapnya lalu meletakkan di samping kirinya. Baiklah, aku terima. Sebagai balasan terima kasihmu, tolong tuangkan nasi ke dalam piring ini. Abraham menyodorkan sebuah piring ke arah Maya. Tanpa menjawab, Maya pun langsung mengambil piring tersebut, lalu kemudian mulai mengisinya dengan nasi dan lauk. Apa ini sudah cukup? Kurasa sudah cukup. Kalau begitu, mari makan. Keduanya pun menikmati hidangan mereka tanpa bersuara. Setelah selesai menyantap makan malam mereka, Abraham mengajak Maya ke sebuah taman di belakang mansion. Taman tersebut mengarah ke arah laut, hingga pemandangannya terlihat begitu indah. Apa kamu menyukainya? Tanya Abraham saat melihat kegembiraan di wajah Maya. Aku sangat menyukai nuansa laut. Dulu, ayahku sering mengajakku ke pantai untuk berlibur, tetapi sayang, beliau sudah pergi saat peristiwa malam itu. Kamu tidak usah bersedih lagi. Lupakan yang lain dan mulailah yang baru denganku. Maksud Bram apa? Dari tadi aku dengar kamu selalu membuatku bertanya. Aku tidak ada maksud apa-apa. Berbaliklah. Dengan perasaan bertanya, Maya pun segera berbalik. Abraham memasang kalung liontin ke leher Maya. Kalung itu berkilau indah, apalagi diterpa sinar rembulan. Ini sangat pas untukmu. Kamu begitu cantik saat memakainya, ucap Abraham tersenyum. Tapi ini sangat mahal, Bram. Aku tidak bisa menerimanya. Maya mencoba melepaskan kembali kalung liontin itu, tetapi segera dicegah oleh Abraham. Ambillah, ini hadiah untukmu. Aku tahu sebenarnya kalung ini sudah lama kamu idam-idamkan, bukan? Dapat banyak bercerita tentangmu, dan salah satunya mengenai kalung liontin ini. Maya menarik napas dalam-dalam sambil memegang kalung liontin tersebut. Dulu, aku memiliki kalung liontin seperti ini, tetapi harganya tidaklah semahal ini. Pemberian ayahku sebelum beliau meninggal. Aku sungguh menyayangi kalung itu, bahkan menjaganya sedemikian rupa. Tetapi sayang, tiba-tiba kalung itu jatuh saat Sally, istri Rico, menariknya dan jatuh ke sungai yang airnya cukup deras. Mulai saat itu, aku sungguh merasa bersalah pada ayah karena tidak bisa menjaga pemberiannya. Ternyata kamu dan Sally dulu adalah sahabat. Tapi kenapa aku tidak pernah melihatmu saat ada acara besar di kota ini? Dulu, almarhum ayah bekerja di rumah Sally sebagai supir pribadi mereka. Sally terkadang mengajakku ke pesta seperti itu, tetapi ayah sering melarang. Katanya kami ini orang kecil, tidak pantas mengikuti pesta para bangsawan. Maaf, kalau aku sudah mengingatkanmu kembali ke masa lalu. Apa kamu menyukai kalung liontin itu? Abraham mencoba mengalihkan pembicaraan. Aku sangat suka, tetapi ini sudah berlebihan. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu. Tolong tinggallah denganku di sini, agar aku bisa menjaga kalian berdua. Biarkan aku menebus semua kesalahanku selama ini. Abraham memegang tangan Maya. Maaf, aku tidak bisa. Kami sudah terbiasa hidup berdua tanpa orang lain. Maya sedikit menarik tangannya, tetapi tetap saja Abraham tidak melepaskannya. Bagaimana bisa aku menembus kesalahanku pada kalian jika tidak ada sedikit pun ruang yang kamu berikan padaku? Aku mohon Maya, biarkan aku membahagiakan kalian berdua. Abraham mencoba duduk dengan kaki sebagai tumpuannya. Berdirilah, tidak baik seperti ini. Aku tidak akan berdiri sebelum kamu bersedia tinggal di sini bersamaku. Baiklah, tapi hanya sementara waktu. Terima kasih Maya, aku benar-benar bahagia mendengarnya. Seketika itu juga Abraham berdiri. Bram, tolong lepaskan. Maaf, aku tidak ada niat melakukan itu. Semuanya terjadi secara spontan. Abraham menggaruki kepalanya antara merasa malu dan bahagia. Malam terus berlalu hingga tidak terasa kicauan burung dan hembusan angin laut menandakan pagi sudah tiba.
Abraham dan Maya seketika terbangun saat sesuatu menyentuh hidung mereka. Melihat kedua orang tuanya terbangun sambil memegang hidung, Davan pun tertawa. "Davan, kamu sudah berani mengerjai ayah?" Abraham memeluk tubuh putranya itu lalu mencium kedua pipinya. "Maaf ayah, Davan mengaku salah," ucap Davan sembari tertawa. "Makanya jangan usil, begini kan jadinya. Habis ayah dan ibu bangunnya lama sih. Sudah, Davan ayo mandi dan ikut ibu ke kantor." "Baik bu." Davan pun segera turun dari atas pembaringan dan berlari kecil masuk ke dalam kamar mandi. "Maya, apa tidak sebaiknya kamu berhenti bekerja dan tinggal saja di rumah bersama Davan?" ucap Abraham lembut agar Maya tidak merasa tersinggung. "Aku masih belum bisa soal itu. Kebutuhan Davan di masa depan dan juga perusahaan Eling Group masih sangat membutuhkan jasaku. Soal Davan, kamu jangan khawatir. Lihatlah istana ini dan beberapa perusahaan megah di luar sana. Semua akan jadi miliknya. Kalau kamu mau, itu juga milikmu. Mulai lagi. Untuk Davan saja, tapi bukan untuk aku. Kalau kamu mau, kamu juga bisa memilikinya." "Apa maksudmu, Bram?" "Menikahlah denganku." Abraham memegang kedua tangan Maya. "Apa yang sedang ayah dan ibu lakukan?" Davan yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi berbalut handuk. Seketika Maya menarik tangannya, sedangkan Abraham hanya bisa menggaruki kepalanya. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, like, dan share. Terima kasih.